Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Eko di Clips Official. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perjanjian. Namun sebelum kita masuk kepada sharing sesi saya pada saat ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Sebenarnya membuat perjanjian itu mudah atau sulit sih? Sebenarnya nggak ada yang sulit ya teman-teman, kalau kita mau berusaha dan mau mengerti apa-apa saja sih yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan membuat suatu perjanjian. Kira-kira apa saja? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita harus mengetahui produk perjanjian apa yang akan kita buat. Ibaratnya teman-teman, kita akan membuat rumah nih. Kita harus sudah tahu, ini rumahnya mau dibuat besar atau mau dibuat minimalis. Nah, terus kemudian fondasinya mau seperti apa? Kalau sudah jadi, mau dikasih warna cat apa? Apakah merah, ataukah biru, putih, krem, dan sebagainya. Terus kemudian atapnya itu mau menggunakan apa? Nah, begitu juga ketika kita akan membuat suatu perjanjian. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira perjanjian ini mau dibuat seperti apa? Kira-kira pola transaksinya seperti apa sih? Hak dan kewajiban kita seperti apa? Dan kira-kira perlindungan bagi kita atau proteksi bagi kita itu seperti apa? Ini sudah harus dipikirkan sejak awal. Karena kalau dari awal saja sudah nggak ngerti mau bikin apa, ya bingung juga ketika akan membuat perjanjian. Kedua, memahami aturan-aturan hukum seputar perjanjian yang akan kita buat. Kenapa sih kita harus memahami aturan hukum? Karena kalau perjanjiannya bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan juga ketertiban umum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Maksudnya apa sih? Ya bahasa mudahnya, ya perjanjiannya nggak dianggap ada gitu. Jadi kan sayang kalau misalnya kita sudah capek-capek membuat suatu proyek, atau kita yang seharusnya mendapatkan sesuatu ternyata kita nggak mendapatkan hanya karena perjanjian yang telah kita buat itu bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh begini deh, ketika kita akan menerima hibah berupa bangunan yang besar dan sebagainya, pasti kita senang kan? Ternyata perjanjian hibah yang kita buat itu dilakukan secara di bawah tangan, alias tidak dilakukan di depan notaris. Nah, sesuai dengan ketentuan hukumnya, hibah kan harus dibuat di hadapan notaris. Apa yang terjadi kalau yang seharusnya kita mendapatkan hibah rumah yang besar, ternyata nggak jadi kita dapatkan? Sayang kan? 3. Apabila perjanjian yang teman-teman buat itu akan mengikat perseroan, maka pelajarilah aturan internal teman-teman. Jangan sampai nanti perjanjian yang akan teman-teman buat itu bertentangan sendiri dengan aturan internal yang ada di kantor teman-teman. Sebagai contoh, suatu bank mempunyai aturan bahwa agunan yang dapat diserahkan harus memiliki kualifikasi A, B, C, D. Ternyata teman-teman mengikatkan perjanjian itu tidak memenuhi kualifikasi itu. Nah, secara hukum sih misalnya oke lah, nggak bertentangan dengan hukum. Tapi kalau bertentangan dengan aturan internal kita, ya pasti teman-teman akan berhubungan dengan audit internal dari kantor teman-teman. Nah, bukan nggak mungkin kalau misalnya ternyata kebijakan yang teman-teman lakukan itu ternyata membawa efek atau risiko yang negatif kepada kantor, maka ya karir teman-teman akan bermasalah. Jadi pastikanlah perjanjian yang teman-teman buat tidak bertentangan dengan aturan internal di kantor. 4. Teman-teman wajib memastikan kewenangan orang yang akan melakukan penandatanganan dengan kita. Kenapa? Kalau ternyata di kemudian hari dapat dibuktikan orang tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penandatanganan, maka orang lain yang merasa keberatan dengan keberadaan dari perjanjian tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri setempat. Jikalau selama proses sidang dapat dibuktikan bahwa memang orang yang menandatangani perjanjian dengan kita adalah orang yang tidak berwenang, maka pengadilan dapat memutuskan membatalkan perjanjian. Apa efeknya?
maka perjanjian dianggap tidak ada. Nah, ini kan tentu saja merugikan lagi diri kita, sehingga kita harus meyakini bahwa orang yang melakukan penandatanganan dengan kita adalah orang yang berwenang. Contoh, ketika kita mau melakukan jual beli terhadap suatu aset yang dimiliki oleh suami dan istri, maka ketika kita melakukan penandatanganan AJB, harus dipastikan bahwa suami atau istri dari si penjual itu hadir dan menandatangani AJB tersebut. Kelima, sebelum melakukan penandatanganan, pastikan seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian benar-benar teman-teman dapat penuhi. Kenapa? Jikalau ada salah satu dari syarat dan ketentuan tersebut tidak dapat teman-teman penuhi, maka teman-teman dapat dianggap telah melakukan perbuatan cedera janji atau wan prestasi, sehingga teman-teman akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, hati-hati dalam membuat perjanjian, pikirkan lagi apakah memang hal ini bisa saya lakukan ataukah tidak dapat saya lakukan. Kalau memang tidak bisa dilakukan, ya tinggal sampaikan, ini saya nggak bisa lakukan, bisa nggak dirubah. Nah, kalau misalnya nggak bisa dirubah, ya berarti kita harus terima atau ya kita nggak jadi. Gitu aja informasi singkat dari saya dan tips-tips seputar bagaimana sih memastikan agar perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang bagus. Itu aja, semoga bermanfaat ya. See you, bye. Salam Eclipse. Mwah.